warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Media dan Sumber Pembelajaran MISD. Perkenalkan, saya Nikmatul Lailiah. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Pitarani. Saya Ovilia Sari. Saya Husail Ihsan. Saya Indawayu Setianingsih. Saya Zulina Bila. Sekali pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan materi tentang pengembangan sumber belajar berbasis media cetak. Dalam dunia pendidikan, media dan sumber pembelajaran sangat penting dalam suatu proses pembelajaran. Seorang pendidik bisa diakui mahir dan inovatif apabila dapat menggunakan media dan sumber pembelajaran. Pendekatan menggunakan media cetak yang tepat mempunyai peran penting dalam proses belajar mengajar. Siswa akan lebih mudah dalam memahami suatu materi yang dibahas, dan juga sewaktu-waktu bisa dilihat kembali. Pengertian media cetak bagi masyarakat masih dipahami secara sempit. Banyak orang beranggapan bahwa media cetak sama dengan pengertian surat kabar atau majalah. Padahal, jika diurai maknanya secara mendalam, media cetak tidak terbatas pada dua jenis media itu saja. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi berikut. Saya akan menjelaskan beberapa macam-macam sumber belajar media cetak. Antara lain, yang pertama adalah buku. Buku adalah kumpulan kertas yang dijilid menjadi satu dan berisi tulisan ataupun gambar. Yang kedua adalah modul. Modul adalah sarana pembelajaran yang berisi materi dan bertujuan agar peserta didik dapat belajar mandiri atau dapat dengan melalui bimbingan guru. Yang ketiga adalah koran. Koran adalah surat kabar yang dicetak di kertas koran yang berisi berita terkini dalam berbagai topik. Yang keempat adalah majalah. Majalah adalah penerbitan yang dicetak menggunakan tinta pada kertas dan diterbitkan secara berkala. Yang kelima adalah ensiklopedia. Ensiklopedia adalah karya referensi yang berupa rangkuman informasi dari semua cabang pengetahuan atau dari bidang tertentu. Yang keenam adalah mapping. Mapping adalah suatu metode yang memaksimalkan potensi pikiran manusia dengan menggunakan otak kanan dan kirinya secara simultan. Yang ketujuh adalah kamus. Kamus adalah sejenis buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata. Kamus berfungsi untuk membantu seseorang mengenal perkataan baru selain itu dengan sebagai pedoman. Yang ke-8 adalah handout. Handout atau selebaran adalah suatu yang dibagikan atau didistribusikan secara gratis kepada mereka yang membutuhkan. Yang ke-9 adalah bahan pengajaran T-program. Bahan pengajaran T-program adalah salah satu jenis media cetak yang banyak digunakan. Dalam buku teks T-program, informasi disajikan secara terkendali dalam arti bahwa siswa hanya memiliki akses untuk melihat dan membaca teks yang diinginkan. Dengan macam-macam media pembelajaran yang berbasis media cetak. Media pembelajaran yang berbasis cetak merupakan hal yang sudah umum dikenal, misalnya buku cetak, buku penutup, jurnal, dan juga majalah dan lembaran lepas. Media cetak adalah media visual yang pembuatannya melalui proses pencetakan atau printing atau offset. Media bahan cetak ini menyajikan pesanannya melalui huruf-huruf dan gambar-gambar yang diilustrasikan untuk lebih memperjelas pesan dan informasi yang disajikan. Media cetak meliputi bahan-bahan yang disiapkan di atas kertas untuk pengajaran dan informasi. Di samping buku teks atau buku ajar, termasuk pula lembaran penutup merupakan daftar cek tentang langkah-langkah yang harus diikuti ketika mengoperasikan sesuatu peralatan atau memelihara peralatan. Lembaran ini berisi gambar atau foto di samping. Baik, berikutnya yaitu media pembelajaran cetak. Nah, biasanya media pembelajaran cetak itu berupa gambar-gambar atau foto-foto singkat yang bisa
ditangkap dan mudah diterjemahkan oleh otak. Untuk jenisnya yaitu satu, ada foto, biasanya ada dalam pelajaran sejarah atau biasanya berupa foto orang. Terus yang kedua adalah gambar ini biasanya tidak hanya foto tapi gambar yang digambarkan. Yang ketiga biasanya ada poster itu biasanya adalah suatu gambar yang dimana di dalamnya ada penjelasan singkat mengenai gambar yang disajikan. Ada juga ini peta itu sebuah gambar dimana menunjukkan denah dari suatu tempat. Jadi untuk menunjukkan lokasi tertentu yang sedang kita jelajahi. adalah cara mengembangkan sumber belajar berbasis media cetak. Media cetak merupakan media pembelajaran yang sering digunakan dalam pembelajaran karena mudah untuk dikembangkan maupun dicari dari berbagai sumber. Dalam pengembangan media pembelajaran berbasis cetak, dalam bentuk teks dan ilustrasi yang perlu diperhatikan keberagaman siswa, di mana siswa mungkin saja memiliki perbedaan dalam kemampuan berbahasa, sehingga media pembelajaran yang dibuat akan bersifat lebih mudah digunakan dan dipahami siswa. Saya akan menjelaskan tentang teks berbasis cetak menurut 6 elemen yang perlu diperhatikan pada saat merancang, yaitu pertama ada konsisten. Gunakan konsisten format dari halaman ke halaman. Usahakan agar tidak menggabungkan cetakan huruf dan ukuran huruf. Yang kedua, ada format. Jika paragraf panjang sering digunakan, wajah satu kolom lebih sesuai. Yang ketiga, ada daya tarik. Perkenalkan setiap bab atau bagian baru dengan cara yang berbeda. Yang keempat, ada ukuran huruf. Pilihlah ukuran huruf yang sesuai dengan siswa, pesan, dan lingkungannya. Yang kelima, ada organisasi. Upayakan untuk selalu menginformasikan siswa atau pembaca mengenai di mana mereka atau sejauh mana mereka di dalam teks tersebut. Yang keenam, ada ruang kosong atau spasi. Gunakan spasi kosong tak berisi teks atau gambar untuk menambah kontras.